Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama saya Jong Brewok. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara sablon full color masker menggunakan teknik sublimasi. Jadi teman-teman yang belum tahu tentang sublim atau sublimasi, itu adalah teknik di mana kita mentransfer atau memindahkan tinta dari kertas yang sudah kita print menggunakan printer kita yang sudah diisi dengan tinta sublim ke media-media tertentu. Media itu bisa berupa kain, bisa berupa sesuatu atau benda, misalnya gelas yang sudah kita coating sehingga tinta sublim itu bisa tertransfer ke media tersebut. Jadi untuk sublim ini sebenarnya salah satu usaha yang sangat berkembang, di mana sekarang banyak media-media promosi itu bisa kita transfer menggunakan tinta sublim. Saya ambil contoh untuk sekarang rata-rata untuk kantor-kantor atau instansi-instansi biasanya melakukan promosi menggunakan gelas di sini, gelas yang sudah di coating sehingga kita bisa mentransfer tinta atau mentransfer gambar ke gelas tersebut. Selain gelas, kita bisa transfer ke kaos atau kain. Nah, kalau untuk ke kaos atau kain ini bahannya harus mengandung polyester, harus mengandung minyak. Jadi bahan-bahan kain itu nggak bisa bahan yang berbahan katun. Kalau bahan yang berbahan katun, proses transfer tintanya tidak maksimal. Nah, selain itu sekarang sudah ada yang namanya casing sublim. Casing sublim itu dimana kita bisa mentransfer tinta atau mentransfer gambar ke casing HP itu. Casing HP sekarang udah ada yang bisa di sublim. Ada yang 2D dan 3D. Kalau yang 2D kita bisa menggunakan setrika atau menggunakan mesin press. Sedangkan yang 3D kita membutuhkan mesin press khusus atau mesin vakum untuk mentransfer gambar tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara sablon masker scuba full print. Oke, tidak usah lama-lama teman-teman, kita langsung buka aja Corel Draw-nya. Oke, kita buka Corel Draw-nya. Nah, oke. Di sini karena saya akan memberikan tutorial cara sablon masker, di sini saya punya mal atau saya punya pola masker yang saya punya. Jika teman-teman ingin menggunakan pola ini, teman-teman bisa cek link di deskripsi, teman-teman silahkan download. Tapi saran saya biasanya beda konveksi itu beda ukuran masker. Jadi caranya teman-teman, misalnya teman-teman beli masker dari toko A, sebaiknya teman-teman minta ke mereka polanya. Kalau memang nggak dikasih sama mereka, teman-teman bisa menggunakan scan. Teman-teman scan, teman-teman beli maskernya, teman-teman taruh di satu kertas A4 gitu, teman-teman garis pinggirnya menggunakan pensil atau pulpen, terus teman-teman scan dan teman-teman gambar ulang di Corel Draw. Tapi biasanya sih vendor-vendor konveksi itu mereka kasih kok polanya. Tapi kalau teman-teman mau ambil pola yang ini, silakan teman-teman ambil di deskripsi ya. Nah, saya punya pola teman-teman, ini saya buat sendiri. Kebetulan saya beli tapi nggak dikasih, jadi saya buat sendiri polanya. Nah, pola ini saya siapkan seperti ini. Nah, jika teman-teman sudah punya pola seperti saya seperti ini, teman-teman tinggal buka aja Corel Draw polanya, teman-teman siapkan gambar yang akan kita sublim. Oke, saya punya dua gambar karena ini saya menggunakan masker scuba yang ada jahitan tengah, saya pakai gambar kiri kanan ya teman-teman ya. Jadi saya sudah punya gambar, saya masukin ke sini. Sorry, ini saya copy jadi dua dulu ya, karena kiri kanan teman-teman. Oke, saya ambil gambarnya. Nah, teman-teman silahkan power clip inside ke maskernya. Caranya teman-teman klik kanan, power clip inside, masukin ke sini teman-teman. Nah, jika sudah masukin ke sini, teman-teman atur sehingga dia nggak pas di lubang telinga ini, lubang masker. Misalnya saya taruh di sini, ini saya taruh di sini misalnya kan. Nah, jika sudah, teman-teman klik tombol ini, stop editing content. Nah, ini udah masuk seperti ini polanya.
Nah, satu gambar lagi saya ambil, gambar ini misalnya. Saya ambil lagi gambar ini untuk di sisi sebelahnya. Jadi ini kita mirroring dulu ya teman-teman, klik ini mirror horizontal ini. Nah, karena kiri kanan ya teman-teman ya. Jadi ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Saya paste ke sini. Oke, jika sudah sampai di sini teman-teman atur lagi. Ini misalnya saya tap di sini. Saya blok dan saya group Ctrl G. Nah, jika sudah teman-teman klik kanan power clip inside, teman-teman masukin ke sini. Jika sudah seperti ini, teman-teman atur lagi. Jangan sampai pas di lubang telinga ya, teman-teman ya. Misalnya saya taruh di sinilah. Misalnya di sini, teman-teman ya. Nah, klik ini. Jika sudah stop editing. Oke, jika sudah seperti ini namanya teknik sublim. Sorry, ini saya perbaiki bentar ya. Gini aja. Oke, jadi namanya teknik sublim. Apapun itu medianya, mau ke kaos, mau ke gelas, mau kemana-mana, itu kan kita kan transfer tinta menggunakan kertas. Itu kita harus wajib mirror gambarnya. Saat kita ngeprint kita harus mirroring. Caranya gampang teman-teman. Cara yang pertama teman-teman bisa blok aja gambarnya seperti ini. Teman-teman bisa ini, klik di sini mirror horizontally. Nah, otomatis dia mirroring, gambarnya mirror. Nah, teman-teman harus pastikan ini untuk segala jenis media yang akan kita sublim, kita harus mirror. Mau itu ke gelas, mau ke casing, mau ke benda yang lain-lain, mau ke kaos, wajib harus di mirroring. Jika sudah mirroring seperti ini, teman-teman tinggal ngeprint aja. Teman-teman pilih printer yang sudah diisi tinta sublim. Saya ambil contoh, saya pakai L310 ya. Nah, jika sudah sampai ke situ, masuk ke preference. Dokumen size-nya saya pakai A4. Nah, untuk paper type-nya ini, jenis kertasnya ini biasanya tergantung dari kualitas head yang teman-teman punya. Jika printernya masih baru, teman-teman bisa pakai plain paper, kualitasnya dinaikin ke high. Tapi kalau saya kebetulan printer sublim saya ini udah masuk 4-5 tahun ya teman-teman ya. Jadi saya pakainya Epson Matte kualitasnya standar. Oke, jika sudah teman-teman pakai yang saya pakai yang tadi ya, Epson Matte kualitasnya standar. Oke, apply. Nah, kita print preview dulu, lihat bentar. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman print. Oke, setelah kita print, teman-teman sesuaikan masker putihnya tadi, masker yang akan kita teknik sublimasi tadi, teman-teman sesuaikan dengan pola yang sudah kita cetak tadi. Teman-teman sesuaikan, atur yang rapi ya teman-teman ya, jangan sampai ada yang keluar. Teman-teman bisa menggunakan selotip tahan panas. Silakan teman-teman menggunakan selotip tahan panas, teman-teman dilem. Karena kita akan membaliknya teman-teman. Kita akan membalik kertasnya di bagian atas yang akan terkena langsung elemen panas dari mesin press itu. Kalau kita nggak balik, panasnya akan kena kain masker bagian atas, dia nggak akan maksimal. Jadi otomatis kita harus membalikkan kertas. Makanya saya menggunakan selotip tahan panas. Teman-teman selotip seperti itu, teman-teman bisa lihat. Teman-teman selotip, pastikan nggak goyang ya teman-teman ya. Pastikan nggak goyang. Nah, jika sudah teman-teman selotip, teman-teman ambil satu buah atau satu lembar kertas HVS atau kertas A4, teman-teman tutup bagian atasnya. Teman-teman tutup bagian atasnya agar karet silikon dari mesin pressnya tadi tidak akan kena noda tinta sublim. Nah, jika sudah teman-teman balik, teman-teman masukkan ke mesin press. Di sini saya setting suhu 200 derajat selama 25 detik. Oke, tapi saya pressnya 2 kali, saya 25 detik 2 kali. Kenapa saya nggak pakai 50 detik sekali? Karena biasanya kalau terlalu lama itu bahan skubanya atau bahan maskernya kan warnanya akan berubah menjadi warna kuning karena terlalu panas. Oke, jadi saya press 2 kali, 25 detik selama 2 kali. Oke teman-teman, ini saya press yang kedua. Teman-teman bisa dulu lihat. Ini udah press yang kedua kali. Teman-teman bisa lihat, jika sudah, teman-teman silakan langsung angkat aja maskernya.
otomatis dia udah warnanya udah tertransfer ke media masker tadi. Nah, karena di sini saya langsung menggunakan 2 masker, saya langsung print 2 masker, otomatis saya harus ngepres 2 kali. Tadi saya kan baru ngepres satu sisinya. Kalau teman-teman hanya cuman 1 masker aja, teman-teman nggak perlu pakai 2 kertas A4 ini yang kita press, karena ini saya langsung 2 masker. Jadi ini saya press yang kedua kalinya lagi. Oke, caranya seperti tadi teman-teman, tinggal sesuaikan dengan pola bagian yang belum kita press tadi, kita sesuaikan dengan pola sama aja kayak tadi. Nah, teman-teman pastikan posisinya pas. Jika sudah pas, teman-teman tinggal lem lagi menggunakan selotip tahan panas. Oke, jika teman-teman belum punya selotip tahan panas, teman-teman bisa pesan online, atau solusi yang kedua teman-teman bisa menggunakan tempelan nama yang biasa dipakai buat undangan itu, yang kertas, sulasi ban kertas, teman-teman bisa menggunakan itu. Oke, ini saya press yang kedua sama aja kayak tadi, saya pakai 25 detik selama 2 kali. Oke, saya percepat videonya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini hasilnya, teman-teman bisa lihat hasilnya cukup bagus. Jadi namanya teknik sublimasi itu pertama dipengaruhi oleh faktor tinta yang kita gunain, apakah tinta asli Korea atau tinta dari Cina atau Taiwan. Terus yang kedua adalah meratanya panas di mesin press kita. Semakin bagus panasnya juga semakin merata, otomatis hasilnya juga akan semakin bagus. Oke, mungkin itu aja yang saya bagikan pada kesempatan kali ini. Jika teman-teman punya pertanyaan, silakan teman-teman ketik di komentar, saya akan membalasnya. Oke, jangan lupa subscribe teman-teman jika merasa video ini bermanfaat, dan jika teman-teman masih menginginkan tutorial berikutnya dari saya. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.